الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu bapak jamaah sekalian, para asatidz, para guru khusus al-mukarram wal mukarram, guru kita Ustaz Budi, mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan bermanfaat umur dan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, dirahmati Allah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saudara-saudara kita yang ada di mana? Maroko, kemudian di mana lagi? Di Libya, mana lagi? Banyak bencana, tapi di Libya itu sampai 2000 ya? 8.000? Masya Allah, belum di Maroko ya. Itu saudara-saudara kita yang ada di negara Muslim, apalagi di Maroko itu Maghribi. Banyak saudara-saudara pelajar Indonesia yang belajar di sana sampai sekarang, dan di antara teman saya juga ada yang belajar di sana. Ya, ada kabar ya, pada musibah ini ya mereka bersedih. Saudara-saudara saya yang dulu alumni IPB dulu, anak-anak bidik misi dari Gorontalo, dari mana, banyak yang sekarang belajar di Maroko, mereka sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan kita doakan ya, saudara-saudara kita diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, yang selamat mudah-mudahan segera dikuatkan, disabarkan, ditambahkan, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi korban mudah-mudahan dicatat sebagai yang wafat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita yang ada di Indonesia bersyukur ya, alhamdulillah, mereka itu cuma musibah. Belum lagi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ibu pernah lihat yang di Palestina? Ada orang lagi berjamaah, sholat berjamaah di Paribo. Pernah lihat? Itu mereka setiap hari Pak, untuk pergi ke masjid laksanain sholat berjamaah itu dihalangi sama Zionis Israel, sama Israel Anatullah. Mereka lagi sholat, ada yang dilempar asap itu kan? Itu mereka seperti itu. Ada yang masih lagi iktikaf dipukuli. Nah kita yang rumahnya dekat masjid, suara azan terdengar jelas ke kita. Kalau kita nggak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi ngaji ta'lim, malu nanti kita di hadapan Allah. Kenapa kamu nggak berjamaah? Ya Allah, saya sibuk. Nanti Allah datangkan, nih ada hamba dari Palestina. Dia ini mau berjamaah, nyawa taruhannya. Mereka tetap datang. Kamu udah nggak bisa ngomong apa gitu. Kadang-kadang ingatkan ibu-ibu yang bapaknya belum ke masjid, dibangunin ya. Yang anaknya belum bangun, subuh bangunin, ajak berjamaah ke masjid ya. Kalau ibu biarkan anak, suami waktu azan nggak ke masjid, malah diselimutin, sama ibu dengan membakar dia dengan api neraka. Ibu rindu nggak ada anak yang tempeleng, anak ibu ditempeleng orang sampai nangis berdarah ke rumah, rindu nggak? Marah nggak ibu? Marah.
sholat, nggak berjamaah ke masjid, sama ibu dengan memakan, dia dengan api neraka. Cuma ibu saya tidak sadar, nggak melihat. Tapi pada hakikatnya kita membiarkan anak kita nanti dibakar oleh api neraka. Sebelum anak kita dibakar oleh api, mending duluan dibagi cair supaya bakar betul. Maka saya mah anak santri, tahajud dibangunin susah sama anak-anak. Udah saya mah gak banyak masuk, kobok, oleh air, bangun, udah bangun semua. Makanya kalau yang berarti kalau sebelum saya datang udah malah bangun, takut disiram. Daripada kita biarkan anak kita kebiasaan terlalu tidur di waktu subuh, khawatir nanti hatinya keras, munafik, susah dikasih nasihat. Ya. Tapi kalau anak kita udah istiqomah bangun subuh, apalagi gak usah dibangun, insya Allah kedepannya dia bakal sukses, urusannya mudah, gak susah untuk dinasehati. Mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang soleh-solehah, anak cucu kita adalah soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita jam 5:28. 1 jam siap? 1 jam siap dulu. Akan kontrak dulu nih. Jangan sampai udah belum beres sudah mulai pulang. Oh, saya sendiri di sini. Nah, pengajian terus konsisten. Kalau bisa sampai doa tutup. Ya, ada peribahasa yang pulang duluan sebelum doa, nanti dosa ajak semuanya pada di bawah. Oh, berkahnya di situ di doa terakhir. Apalagi saya kadang-kadang kalau ngaji di pondok itu nyari pembukaan pas perakhiran khataman kita apa nih, pada kumpul tuh semua. Mau khataman biar berkah dari doanya itu. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya sampai 6:30 siap. Ya, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Insya Allah. Lanjut kita, bahasan kita adalah sampai pada apa rukun? Masih ingat ya? Udah lupa lagi? Masih ingat ya Bu? Saya juga udah lupa. Tadi lihat dulu ya. Tapi kalau nggak salah kita sampai di pembatalan tayamum. Ya saja, kalau nggak salah ya. Sampai di pembatalan tayamum. Ya. Pembatalan tayamum yang pertama adalah yang dulu at-tayamum salah satu asya, 3 perkara. Ma'afdalul wudu, yaitu yang membatalkan wudu. Sama berarti. Kemarin sudah kita bahas pembatalan wudu. Yang pertama adalah yang ada sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang. Yang keluarnya apa aja? Terserah itu mau apa aja. Ya, kecuali air mani. Kalau air mani tidak batal wudu, tapi dia punya kewajiban yang lebih besar, yaitu harus lebih besar. Yang kedua apa kemarin? Pembatalan wudu. Menyentuh kalau apa tertidur atau hilang akal dengan sebab tidur atau selain tidur, ya. Kecuali ila mumakinin maq'ada, kecuali dia yang duduknya tertidurnya sambil duduk dan tetap duduknya diam, tetap tidak goyang-goyang sehingga tidak memungkinkan duburnya itu terbuka, ya. Karena antara mata dengan dubur ini otomatis, ya. Kalau otak sadar, matanya terbuka, duburnya tertutup. Maka kita kalau mohon maaf kalau kasarnya ditekan-tekan kan, ngeden gitu ya. Maka saya ingat kalau di sini mau lahiran, ngeden ya. Ngedennya kalau ya. Akhirnya anak keluar, keluar. Masya. Nah itu ngeden, karena itu otomatis antara mata dengan dubur itu otomatis. Kalau ini terbuka, otak sadar, duburnya tertutup. Tapi kalau matanya merem, otaknya nggak sadar, adalah otaknya tertidur, itu duburnya terbuka. Maka jangan salah, orang yang tidur itu saling tembak, ini pret, ini dur, gitu. Memang duburnya terbuka, betul nggak? Sok orang yang tidur betul nggak? Ada orang pret, gitu. Mito hadir minatu wadubu, memang begitu ya. Apalagi sebelum tidurnya makan ubi atau makan jadi bau kenal kencang. Tapi sehat Pak, ada itu sehat. Ya, coba ibu
Orang banyak yang dioperasi karena nggak kentut, betul nggak? Bisa nyampe 4 juta. Kata dokter itu sehat. Bahkan orang yang habis operasi ditanya, Bu, udah kentut belum? Belum. Tunggu sebentar di sini. Jangan pegang dulu, tetap dia ICU. Ya, udah kentut belum? Udah. Tidak keluar perawatan, betul nggak? Sehat. Maka bersyukur ya kentut bersama-sama. Tapi bedakan mana kentut yang sehat, mana yang tidak. Tahu nggak? Kentut yang sehat itu jadi indikasi loh. Orang yang sehatnya dari kentut bisa kelihatan. Kentut itu yang sehat itu apa yang keluar gas dari kentut itu? H2O, atau ya hidrogen sama, tapi ada sama apa namanya? Lupa lagi namanya itu. Yang mengandung zat belerang. Jadi kalau kentut yang sehat itu agak bau-bau belerang. Ya loh. Betul. Makanya ibu jangan salah. Kalau orang lagi kilap, ngangguk kentut langsung plong. Karena mengandung zat belerang, gitu itu kan sehat. Tapi kalau kentutnya bau apa? Wah, itu nggak sehat. Bisa mungkin dia lagi apa? Perutnya lagi ngulik bok. Kalau yang nggak sehat itu? Yang nggak sehat yang kentutnya bau, Pak. Yang baunya bukan bau belerang, atau baunya bau apa? Kentutnya nggak yang ikutin gitu. Ada di bahas kentutnya. Insya Allah. Apa Pak? Intinya itu sehat ya. Kita harus bersyukur. Bersyukur bisa kentut. Orang nggak bisa kentut, operasinya nyampe 3 juta sampai 5 juta. Maka harus tetap bersyukur sama Allah. Kentut aja nikmat ya. Alhamdulillah. Apalagi sehat, otak nikmat sehat, nggak jadi ODGJ di jalan ya. Maka manfaatkan otak ini dan kesehatan ini untuk pergi ke majelis taklim. Ibu bapak mau husnul khotimah nggak? Mau bapak husnul khotimah? Mau nggak? Oh, yang nggak mau husnul khotimah merugi ya. Percuma amal ibadah banyak kalau akhir hayatnya tidak husnul khotimah. Apa coba cirinya orang yang husnul khotimah? Ada cirinya, dia pasti husnul khotimah. Cirinya yang pertama, dia rajin ke majelis taklim. Ibu di masjid kali enak, senang gitu. Tadi kata orang-orang kan senang gak? Senang, enak, nyaman gitu. Bukan nggak? Orang yang tandanya istimewa akan husnul khotimah ini senang ke majelis taklim. Gak peduli dia siapa yang ceramah, siapa yang ngasih, penting ilmu dia datang. Tuh orang yang mau husnul khotimah. Sesuai dengan hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang yang Allah, siapa yang ingin harapkan Allah dia bagus naik tentang agamanya dan ujungnya husnul khotimah, dia akan dipahamkan terhadap pemahaman agamanya. Artinya rajin belajar ilmu. Makanya ibu yang di majelis taklimnya betah, insya Allah husnul khotimah. Kalau masih taklimnya hasil kesadaran, berarti kesadaran gitu. Hati-hati itu, khawatir subur khotimah naudzubillahi, maka harus betah di majelis. Kenapa nggak betah di majelis taklim? Karena digoda sama setan. Setan tuh di sini nebar paku, paku ditebar supaya ibu duduknya nggak enak, nggak nyaman. Entar kira, udah nggak boleh ya. Nah itu digoda sama setan. Insya Allah mudah-mudahan kita husnul khotimah, senang ke majelis taklim. Itu yang kedua ya. Hilang apa? Hilang tidur kecuali orang yang duduk, tidurnya duduk dan tidak goyang-goyang, tidak apa-apa. Tidurnya kalau nyender? Kalau nyender kemungkinan kebuka ini. Karena kalau goyang-goyang aja, jadi intinya apa? Si lubangnya itu tertutup gitu. Jangan juga kalau begini juga bisa bisa kebuka. Intinya gitu kan. Karena kalau begini berarti orang kalau tidur sampai kelonjoran gitu berarti udah ngantuk banget kan, tidur sampai kelelapan kan. Nggak tahu. Kalau duduk tetap gini, ya. Dalam posisi si lubang dubur itu tertutup sama papan. Bahkan sebagian guru menyampaikan orangnya itu jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus juga. Yang sedang-sedang sama saya seneng nggak? Seneng kan? Tapi kalau yang muslim kayaknya digemuk nih. Namanya pesan sabar sebenarnya. Namanya sabar deh, sagala baru.
Ada Ustaz subur, sehat Ustaz. Tapi kalau yang kurus banget juga enggak. Karena orang kurus mau dagingan. Kenapa? Ada tulang ukur, ada tanah-tanahnya kata tulang ukur. Dagingnya bisa kemungkinan angin keluar dari situ. Itu sebagian guru menyampaikan saking hatinya keikhtiatan. Intinya kalau tertidur memang apalagi yang bangun sampai mimpi kemana-mana lebih baik dulu lagi lah. Ya. Kecuali kalau bangun, aduh udah sholat nih, kita yakin gak bakal. Tapi kalau misalnya ada waktu, amin mau sebelum komat, lebih baik tajdidul wudu, diperbaharui wudu kita. Sudah punya cahaya 5 watt, ditambah lagi 5 watt jadi 10 watt, cahayanya jadi terang. Begitulah, masih punya wudu lagi, cahayanya jadi terang gitu. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yang ingin sebenarnya yang saya ingin perluas di sini, kemungkinan nggak lanjut di pembahasan. Tapi saya akan bahas, kemarin sempat ada yang bertanya tentang mahram ya. Karena yang batalkan wudu itu bersentuhan kulit lawan jenis yang sudah sama-sama gede, tidak ada penghalang, maka itu membatalkan wudu dalam tanda kutip menurut mazhab Imam Syafi'i. Pertanyaannya mahram itu apa kemarin kan ya? Sampai apa? Sampai kita sampai melebar kan pertanyaannya ya. Ini sampai ada yang bertanya sama saya ya lewat WA dan akhirnya saya jawab dan saya akan terangkan di sini. Jadi yang akan kita kupas hari ini adalah tentang mahram. Karena mahram penting diketahui loh. Kenapa mahram itu penting diketahui? Karena nanti berkaitan. Kita nikah dengan ini gak boleh nikah. Nanti bepergian. Kalau umroh sekarang harus ada mahram kan? Masih ada kan? Umroh masih ada harus ada mahram kan? Tapi dengar-dengar kemarin dari pemerintah mahram itu mau dihapus katanya. Jadi perempuan yang keluar umroh nggak usah pakai mahram katanya. Nah ini dari mana? Gitu mana nggak boleh perempuan pakai. Itu mencari celah mereka yang membenarkan. Tapi tetap ya peraturan Nabi itu perempuan itu nggak boleh keluar rumah harus dampingi sama mahram. Apalagi nggak ada izin dari suami. Oh, ibu pernah dengar nggak? Nih ada sebagian riwayat istri Nabi ya, Aisyah bertanya ya Rasulullah, siapa sih nanti orang yang akan pertama masuk surga? Nah, pertama wanita yang pertama yang akan masuk surga. Tapi ini nanti bertentangan dengan hadis yang lain ya. Apa-apa ini dari sebagian riwayat seperti ini. Siapa? Yaitu ternyata ada seorang wanita yang ketika bapaknya sakit dia nggak datang. Ibunya sakit itu sampai bapak nggak datang. Kenapa? Karena suaminya pergi perang bersama Nabi dan diamalkan kepada istrinya, Neng jangan keluar rumah ya kalau setahun lu datang ke rumah. Jadi gak ada izin keluar rumah. Sampai bapaknya sakit, ibunya sakit, meninggal dia nggak datang karena mau taat pada suami. Sampai suatu ketika dalam riwayat tersebut Aisyah itu datang ke rumahnya, ketok-ketok, Assalamualaikum, mau bertemu siapa? Saya nih Aisyah. Bawa siapa? Bukan Aisyah apa? Anaknya Nabi siapa? Fatimah. Fatimah bukan Aisyah, Fatimah anaknya Nabi yang bertanya itu. Sama siapa? Saya Fatimah putra Nabi. Bersama siapa? Sama anak saya. Siapa? Hasan dan Husain. Katanya. Ya udah. Fatimah boleh masuk, tapi Hasan dan Husain tidak boleh masuk ya. Karena tidak ada izin dari suami. Dia kan bukan mahram. Oh, nggak boleh. Sampai dia nanti setelah Nabi dialah perempuan yang akan menjadi rajanya semua ahli surga dan akan pertama orang masuk surga. Siapa? Yang taat sama suaminya, jaga mahram tuh. Mana lagi ya yang pertanyaan itu saya lupa lagi. Intinya kita bahas tentang mahram aja ya. Intinya kita bahas tentang mahram. Mahram itu haram menikah, ya, artinya haram menikah. Jadi kalau ada hubungan mahram kita haram menikah dan tidak batal wudu. Sebabnya ada 3. Yang pertama karena tentu keturunan, artinya nasab. Yang kedua ada sebab
susuan, satu susu, saudara susu berarti. Bisa susu jadi orang. Kenapa? Karena susu itu dari ASI itu kan jadi darah, daging jadi tulang, kan dari ASI itu, dari ASI ya. Maka ketika ada anak yang menyusu sama kita, maka nanti itu jadi anak kita. Sama anak kita yang satu lagi dia jadi adik kita. Bapak kita, suami ibu jadi bapak anak kita. Sama dengan keturunan, nasab keturunan. Nah itu hati-hati itu. Tapi ada syaratnya, 3 syaratnya. Yang pertama, kalau dijadikan saudara susu itu anaknya masih umur 2 tahun, di bawah umur 2 tahun. Kalau udah di atas nggak jadi saudara susu. Nanti saya jadi saudara susu aja sama anak saya. Kan saya suka susu sama istri. Besar mau tapi aku suka istri kamu. Nanti jadi saudara susu dong sama anaknya. Itu anaknya di bawah umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun nggak jadi saudara. Ya. Yang kedua syaratnya anak ini harus neteknya 5, ibu pendapat yang paling kuat 5 kali netek sampai kenyang. 1 kali netek panjang kan? Suka sama anak itu kalau netek belum kenyang tadi lepas kan? Susah begitu aja. Mau ditarik malah sakit, kenapa? Sampai kenyang dia. Jika dalam mencan kemakan kenyang mah ayah dulu ke karena dilepaskan. Sampai netek kenyang 1 kali. Dilepas dan tidur dia. Nah itu dari susu itu jadi darah, jadi daging, jadi tulang sekarang. Netek lagi, 2 kali kenyang, 3 kali, 5 kali netek jadi anak kita. Kalau nggak kurang dari 5 kali nggak jadi. Apa lagi? 2 ya, 5. Umur 2 tahun, di bawah umur 2 tahun, terus 5 kali netek itu. Kemudian dia juga bukan mahram kita. Memang anak itu orang lain. Kalau mahram ya memang ada mahram gitu. Tapi mahramnya ditentukan nanti. Kalau sudah mahram dan juga itu saudara susu bisa jadi. Intinya yang kedua, mahram itu bersebab persusuan. Yang ketiga, mahram itu sebab pernikahan. Apa sebab pernikahan? Mantu, mertua, siapa lagi? Ya, neneknya, ibunya mertua ya. Kita bahas dulu yang pertama dah, sebab nasab. Siapa? Kita buka surah An-Nisa. Ya. Ada yang bawa Quran? Dari bawa Quran bu? Supaya kuat gimana tidaknya? Kita buka surah An-Nisa. Ya. Surah An-Nisa juz 4 akhir. Juz 4 ayat terakhir surah An-Nisa ayat 23. Ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah ini, ibu kalian. Kalau laki-laki ini ya, yang pertama mahram itu ibu. Siapa lagi? Wa banatukum, anak-anak perempuan mahram. Kemudian wa akhawatukum, akhwat itu apa? Saudara-saudara perempuanmu, adik, kakak yang perempuan. Kalau laki-laki ya. Kemudian apa lagi? Wa ammatukum, siapa amat? Bibi dari bapak. Bibi dari bapak. Wa khalatukum, bibi dari ibu. Wa banatul akhi, siapa banatul akhi? Anak saudara. Anak perempuan saudara berarti keponakan. Kemudian wa banatul ukhti, nah, anak perempuan dari saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, nah, ibu yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minal radha'ah, dan saudara-saudaraku yang sama satu susu. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istrimu.
yaitu mertua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak-anak dari istrimu yang telah kamu pergauli, berarti anak tiri. Ya kalau ibunya sudah disetubuhi. Kalau ibunya belum disetubuhi, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum disetubuhi, itu bukan mahram. Tidak apa-apa kita menikahi anaknya kalau ibunya belum disetubuhi, berarti anak tiri. Kemudian apa lagi? Wa halailu abnaikum allati min aslabikum. Kemudian cucu, ya. Wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menyatukan dua saudara perempuan, kakaknya dikawin, adiknya dikawin, tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali sudah cerai dengan kakaknya, boleh dengan adiknya, atau kakaknya meninggal, boleh dengan adiknya, seperti itu. Nah, kemarin ada pendapat, ternyata setelah disusuri, mahram yang paling dekat siapa? Anaknya bibi atau anaknya paman. Itu mahram, bukan mahram. Boleh menikah anaknya dengan anak bibi atau anak paman. Tidak ada syarat harus laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan, tidak ada. Kemarin kan disampaikan ya, bahwa kalau satu turunan laki-laki semua meskipun anak bibi nggak boleh menikah. Ternyata setelah saya telusuri dari pendapat ulama juga, begitupun dari para guru-guru ulama Nusantara, tidak ada syarat itu. Karena tidak di Qur'annya, di tafsir juga tidak disyaratkan yang harus satu turunan, laki-laki semua atau perempuan, nggak ada. Intinya putra daripada putri atau putra atau putri daripada paman atau bibi itu bukan mahram kita. Yang paling dekat. Jadi boleh. Itu mahram karena keturunan, ya. Kemudian mahram karena pernikahan. Nih, nanti saya kirim diagramnya sama Ustaz ya, nanti kirim sama ibu. Ada tabelnya. Kalau di sini ada ditampilkan. Ini ada tabelnya ya. Siapa saja karena pernikahan. Ini saya nih ke atas mertua, sebagai ibunya mertua sampai ke atas itu mahram. Begitupun mau mertuanya tiri atau enggak, sama tetap itu mahram. Sampai kapan? Ya selamanya. Meskipun dengan anaknya kita sudah cerai, dengan mertua itu tetap mahram. Kemudian siapa lagi ke bawah nanti? Ya. Nanti ada menantu, cucu ke bawah terus, itu mahram. Yang bukan mahram siapa? Nanti ada di atas apa? Nenek tiri itu bukan mahram. Kemudian juga di bawahnya ada anak bawaan ibu tiri. Nah itu bukan mahram. Kemudian apa lagi? Nanti di istri, di bagian istri kita punya istri. Maka siapa mahramnya? Ya tadi mertua dan ibu mertua. Dan nanti anak-anak daripada istri itu ya cucu anak kita, cucu terus ke bawah. Nanti menantu tiri, ponakan tiri, ipar, sepupu dari istri itu bukan mahram. Hati-hati. Begitupun nanti dari keturunan istri dari paman atau kita, saya sebagai laki-laki punya bibi, mahram bukan? Bibi saya mahram, anaknya bukan, suaminya mahram bukan? Suami dari bibi saya mahram bukan? Ini saya nih punya orang tua, kemudian ada bibi, ada paman. Paman ini punya istri, istrinya mahram bukan dengan saya? Bukan. Maka gak boleh kita dengan apa? Istri paman salaman apa? Bersentuhan, gak boleh. Kemudian nanti anaknya juga memang sepupu, bukan Begitupun dengan istri atau suami, atau saya berarti istri ya, istri dari paman saya itu bukan mahram. Hati-hati. Kemudian dari nasab persusuan tadi, ini agak rumit Pak. Siapa yang akan menjadi nasab kita disebabkan karena susu? Yaitu kata saya nih, saya laki-laki.
nyusul ke seorang ibu, maka suaminya menjadi ayah saya. Ayah apa? Ayah satu susu. Nanti kemudian sama dengan keturunan tadi. Nanti ibu susu saya punya nenek ke atas, itu juga mahram saya. Punya kakek dari ibu susu saya, itu saudara juga, masih mahram. Sama persis dengan apa? Keturunan tadi. Hati-hati ya. Ini segini saja penjelasannya. Silakan kalau ada pertanyaan tentang masalah mahram. Ada pertanyaan nggak? Jadi mahram itu kalau bersentuhan batal. Dari keturunan yang paling dekat itu yang bukan mahram adalah anaknya paman, sepupu ya bro. Nah, itu bukan mahram. Hati-hati, batal dulu, tidak boleh berduaan, boleh menikah dengan sepupu, tapi sebagai pendapat makruh. Kenapa makruh? Karena masih saudara. Bisa nggak semangat kita nanti berapa? Karena saling bersama-sama, saling ketemu, jadi nggak hasratnya tidak begitu naik, jadi nanti keturunannya kurang sehat. Itu sebagai pendapat. Itu yang membatalkan ayat. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Intinya yang membatalkan wudhu itu bersentuhan yang bukan mahram menurut mazhab Syafi'i. Sama begitu pun ketika ditayamum batal tayamumnya. Kemudian yang selanjutnya, Bang? Pertanyaan apa? Apa enggak? Suami bukan mahram, iya. Makanya menikah. Berarti bukan mahram. Kan kalau mahram nggak boleh menikah. Masa dengan suami dengan mahram menikah? Makanya kita menikah dengan suami bukan mahram berarti. Batal nggak dulu ya batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, di mazhab yang lain tidak. Gimana? Batal. Nah, yang batal itu mau bersentuhan kulit. Kalau rambut, gigi, kuku nggak batal. Ibu mau ke masjid, mau sentuh suami, mau panggil udah aja sentuh giginya. Atau sentuh gigi, bro. Aduh, apa sentuh rambutnya atau sentuh kukunya nggak batal. Kalau kulit tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang, pakai bajunya nggak batal. Pakai baju disentuh ya nggak batal. Bersentuhan dua kulit, mau ada kasar atau tidak, langsung tanpa penghalang batal. Kalau pakai penghalang nggak batal, repot atau kalau tanpa penghalang. Masih ada pertanyaan masalah mahram? Kalau nggak ada kita lanjut pembatalan tayamum. Misalnya kalau dengan kakak ipar, tapi itu mahram atau bukan? Kakak ipar bukan mahram itu. Kakak ipar, adik ipar bukan mahram. Memang kita nggak boleh menikah sama dia selama menikah dengan adiknya. Tapi kalau sama adiknya sudah putus, boleh menikah sama dia. Atau adiknya mau apa atau tidak, boleh menikah. Yang nggak boleh disatukan. Wa antajma'u bainal ukhtayn. Tadi kan bahasanya nggak boleh disatukan, kita menikahi adiknya dan kakaknya disatukan. Itu tidak boleh, bisa bersamaan, nggak boleh. Harus diputus dulu satu, baru boleh dengan yang satu. Gitu ya. Kemarin lagi ada pertanyaan, Ustaz, kalau mantu, ya ibu bertanya ini, kalau mantu itu disyaratkan nggak harus disetubuhi dulu katanya. Ini anak kita nikah nih, kita berarti jadi mantu, udah nikah, syarat harus disetubuhi dulu nggak syarat. Begitu sah dia menikah, jadi mantu kita, jadi mahram kita. Tidak boleh menikah sampai kapanpun selamanya. Begitu dia sah dengan anak kita nikah, maka dia jadi mantu kita, tidak boleh menikah mantu dengan mertua. Hak mahram sampai kapanpun, meskipun dengan anaknya sudah cerai. Tapi kalau ibu tiri tadi, saya menikah dengan janda anak satu sama kaya, nanti. Tapi begitu nikah malam pertama, belum malam pertama sudah wafat. Tadi istri saya itu yang janda punya anak, anaknya sudah besar, belum sempat disetubuhi tadi ya udah.
itu anaknya bisa dinikah sama saya karena ibunya belum sempat disetubuhi atau belum sempat disetubuhi sudah cerai, itu anaknya tidak mahram, bisa menikah karena belum disetubuhi. Kan ada fa'ilan takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa untuk menikahi anak-anaknya, itu ya. Jadi kalau mantu nggak syarat harus disetubuhi, cukup sah menikah dengan anak kita, dia jadi mantu kita, tidak boleh menikah. Kemudian apa lagi pertanyaan Pak? Kita lanjutkan aja. Masih ada pertanyaan tentang mahram? Nanti dikumpulkan dulu, silakan. Sekarang masuk ke pembatalan tayamum yang selanjutnya adalah waru'yatul ma'i. Kita melihat air. Ya. Di ini waktu sholat, di selain waktu sholat. Begitu kita udah sholat, ternyata ada air, maka kita harus diulang lagi. Kemudian waridatu murtad. Ada orang yang tayamum sudah tayamum tiba-tiba murtad, maka tayamumnya batal. Kemudian wasaiful jabair yang saw alaiha wa tayammama wa yusalliha wa la i'adata 'alaihi in kana wudu'uha 'ala kufri wa bi tayammum likulli faridatin wa yusalliha bi tayammum wahidin ma sya'a min nawafil. Jadi setelah bagaimana cara orang yang luka, suka ada orang yang luka kan? Nah, orang luka nih, dia luka di tempat anggota wudhu harus gimana? Kemudian diperban, gimana? Sebenarnya dia yang luka itu harus diganti dengan tayamum yang lukanya itu. Makanya diusahakan kalau bisa sebelum diperban itu kita suci terlebih dahulu. Jadi si luka ini ditutup kita dalam keadaan punya wudhu. Nah, nanti kalau begitu wudhunya ada yang berpendapat harus dengan tayamum, ada boleh diusap saja. Gitu. Makanya usahakan kalau mau diperban ini kita dalam keadaan wudhu. Kalau susah ya nggak usah dipaksain kalau susah. Kalau misalkan lukanya ringan-ringan, wudhu dulu lah sebelum pakai hand sanitizer. Jadi begitu wudhu nanti kita ada pendapat boleh diusap aja, ada yang pendapat yang paling kuat harus diganti dengan tayamum yang itu yang diperbannya. Itu ya. Kemudian tayamum itu hanya untuk satu kali fardu, kalau sunnah tidak terhitung. Beres bab masalah tayamum. Nanti masalah mahram ada nggak pertanyaan masih ada? Tak ada. Kita lanjut ke bab berikutnya. Pastur wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun illa al-maniyah. Pasal berikutnya membahas tentang setiap yang keluar daripada lubang dua kubur atau kubur itu semuanya najis kecuali air mani. Memang ada berapa? Kan ada tiga yang keluar dari lubang depan itu ada tiga. Yang pertama air mani. Air mani itu bagaimana cirinya? Dia agak warnanya agak putih ya, centang, dan dia itu bau apa tuh? Bau tepungnya, ya. Bau roti. Itulah masih udah paham itu mani. Dan dikatakan keluarnya nikmat, itu mani. Ada lagi yang namanya madi. Madi itu biasanya cairan yang keluar dari kemaluan kita karena disebabkan capek. Bisa kecapean habis olahraga, tiba-tiba ada yang keluar, itu hati-hati, najis sama dengan air kecil. Namanya madi. Ada yang ketiga wadi. Wadi itu biasanya keluarnya bening, tapi agak lengket tapi bening gitu. Itu biasanya pelancar. Ketika seseorang naik di rahimnya, nafsunya naik atau terangsang, biasanya dia keluar, itu namanya wadi. Sebelum mandi keluar biasanya wadi. Itu najis ya. Itu najis sama dengan air kecil. Hati-hati karena baju, jadi bajunya jadi najis. Biasanya kalau ibu-ibu susah mungkin membedakannya.
Tapi intinya mandi kalau sudah bercampur dengan itu berarti jadi najis. Hati-hati ya. Maka lebih utama kalau baju dan terkena mandi, kalau air mandinya sudah bercampur dengan yang lain, ya ahsan, lebih baik ikhtiar, hati-hati, dicuci aja, diganti. Kalau mau sholat jangan pakai baju itu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya sampai di sini aja ya. Wasul jamil abwab wal ras wajibul ilal usubihi. Nanti ini pembahasannya beda lagi ya. Nanti kita pembahasannya beda lagi. Sampai di sini aja. Sudah jam 6:02. Tadinya sampai setengah 7. Tapi ibu katanya udah kicip terus beda ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu saja boleh. Pertanyaan silakan. Masalah mahram enggak mau. Ibu bapak ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Jadi harus dia pahami Bu, saudara susu itu hampir sama persis dengan sebab keturunan. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud haram dari susuan sebagaimana haram keturunan. Sama, jadi sama dengan hati-hati ya. Tapi seharusnya tadi anaknya di bawah 2 tahun nyusunya 5 kali ya. Kemudian itu bukan mahram ya, yang menyusuinya. Haram sebab perkawinan tadi sudah dibahas juga ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Jadi intinya kita hati-hati ya, jangan sampai yang bukan mahram itu salaman bersentuhan juga boleh, hati-hati. Adik ipar, kakak ipar itu bukan, atau suami kalau bagi laki-laki istri dari paman itu bukan mahram ya. Hati-hati, nggak boleh berduaan, nggak boleh kita berpergian berdua dengan mereka, itu haram, nggak boleh karena bukan mahram kita. Tapi kalau mahram kita boleh berduaan, boleh pergi ditemani dengan mahram kita. Selama tetap ada batasan-batasan, bukan berarti bebas begitu saja, tapi boleh berpergian dengan mahram, tapi tetap ada batasan-batasan tertentu. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah terhadap agama kita dan kita senang belajar ilmu, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan boleh nanti menyusul ya lewat WA boleh. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin rahim ila yaumiddin. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mansuran. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jami'a masyayikhina wa jami'a muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah ya Allah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal firdaus ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang benar dari Allah, yang salah dari ulang saya pribadi. Ibu nanti buka YouTube ya, Al-Iskandariah Channel. Jangan lupa like and subscribe Al-Iskandariah Channel. Kajian-kajian kita juga ada di situ. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.